Beberapa hari yang lalu ada salah satu video yang ramai di media sosial. Sekelompok jemaah NU Sufi melakukan zikiran aneh di depan candi. Kalau kalimat yang mereka sebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang begitu-begitu, itu kalimat tauhid, teman-teman. La ilaha illallah. Cuma mereka baca dengan cepat. Ingin kejar target berapa ribu begitu. Untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Mungkin mereka mendapatkan bisikan untuk melakukan ritual peribadatan di depan candi. Sehingga apa? Mereka ngajak jemaahnya untuk zikiran di sana. Dan tidak berselang waktu lama, teman-teman, baru-baru ini ya memang kalau mereka ini tidak aneh nyeleneh, ya bukan sufi namanya. Baru-baru ini juga ada kejadian yang serupa dengan itu. Cuman tempatnya beda lagi, yaitu di pantai sekarang. Coba kita simak. Kasihan ya anak bangsa ketika belajar ikut aliran-aliran sufi, tasawuf semacam ini. Mereka bukan malah dekat kepada Allah, tapi dekat dengan tempat-tempat angker, tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang diduga di situ ada penghuninya, candi. Apakah kalian masih ingat dengan sekelompok jemaah juga yang dimana ada batunya dililit kain merah putih? Mereka zikiran depan situ, tawaf. Apakah kalian juga masih ingat dengan itu? Dan sekarang ada lagi di depan pantai. Sungguh improvisasi di dalam berzikir tidak pernah kekurangan di antara orang-orang yang mengaku menjalani thariqah hakikat menuju makrifat. Ketika mereka di titik makrifat, mereka sudah tidak butuh lagi dengan syariat. Dan ini terjadi di kalangan muslim di Indonesia dan sangat luar biasa improvisasi di antara mereka ini. Bahkan ini bukan satu-satunya. Ada juga yang melakukannya di dalam goa. Rame, ayo mainkan bro. Para wali. Azadin. Ini namanya penyakit, teman-teman. Ini namanya penyakit yang dimana kalau tidak diobati akan makin banyak orang yang ketular dan akan makin banyak orang yang semakin jauh dari tuntunan agama yang benar. Contohnya seperti ini. Bahkan ada yang sampai azan. Perhatikan, mereka sampai azan di area-area candi. Borobudur ya. Ini tingkah mereka yang sejatinya bukan memperlihatkan Islam kepada dunia itu cerdas, tapi memperlihatkan Islam kepada dunia dengan cara yang konyol, teman-teman. Ketika kita edukasikan seperti ini, pasti mereka paling kenceng teriak Wahabi. Oh jelas Wahabi, gak percaya keramat, gak percaya karomah, gak percaya kepada tempat yang barokah. Saking barokahnya mereka menganggap kuburan para Habib, memplester kuburan, teman-teman. Jadi kuburan diplester, dijadikan jalan menuju makamnya Habib. Saking mulianya Habib. Kemerdekaan terbukti dengan tulisannya, ada tulisannya, tak layak kiranya makam seorang pejuang yang sudah berkontribusi terhadap bumi pertiwi ini, mengorbankan segalanya, makamnya dicor diinjak-injak. Di mana sebagai bangsa Indonesia menghormati pahlawannya, sedang itu makam wali palsu dibuat sedemikian mewahnya dan mengorbankan banyak makam-makam pribumi, termasuk makam pahlawan ini, pejuang. Monggo dipikir dengan jernih. Apakah kedoliman ini akan dibiarkan terus-menerus hanya karena makam wali palsu itu?
Dan ketika kita bahas seperti ini, mereka akan teriak-teriak bahwa enggak loh, kita ini hanya ingin memuliakan para cucu Nabi, Ahlul Bait. Orang yang tidak memuliakan Ahlul Bait itu masuk neraka. Artinya apa, teman-teman? Artinya, teman-teman, mereka sudah tidak memuliakan sesama muslim, hanya khusus kepada orang yang mereka yakini Ahlul Bait. Padahal orang-orang yang mereka yakini Ahlul Bait ini jauh nasabnya kepada Nabi SAW, bahkan teridentifikasi palsu. في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن سلمك الله واعذرني من الأسماء. في عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف القرشي، وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. اعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على J1، وجي mustahil. Bayangkan 500 tahun nasab mereka ini jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terputus, ya, gak ada catatan nasab. Tiba-tiba muncul catatan nasab menyambung-nyambungkan nasab mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan kengibulan yang perlu kita hadapi bersama, bahwa pembodohan umat berkedok agama sudah sangat banyak. Belum lagi yang dawir-dawir, nodong-nodong kepada jemaah, nodong-nodong kepada umat minta uang. Makasih berapa? Tuh, todong, nodong. 100.000. Satu orang berdiri kumpulin. Satu orang berdiri kumpulin. Kumpulin, todong dulu, kumpulin uangnya. 1 juta Habib Muhammad. 1 juta. Ketum kita Habib 50. 50.000. Habib 50-an. Haji Oping. Haji Oping 20 juta. Haji Oping. Belum lagi yang dimana mereka mendoktrin umat untuk mengkultuskan Habib berlebihan. Ini tisu, berapa harganya tisu ini? Tapi kalau sudah dilapkan, diusapkan ke mukanya Habib Umar, oh 200 juta ditawar semua. Jadi gak kekurangan di Indonesia. Dan semua ini lahir di paham apa? Sufi. Saya ketika membahas seperti ini, kenapa Herplas terlalu berani untuk menyebut ini, kelompok ini, organisasi ini tuh? Karena memang faktanya seperti itu. Datanya ada, buktinya ada. Jadi di sini teman-teman yang ingin saya berikan penekanan kepada kalian. Orang di sini ketika memberikan pembahasan mengenai takhayul dan khurafat, untuk meninggalkan hal-hal ini, itu bukan karena mereka ini sudah bergelar ustadz. Banyak teman-teman YouTuber yang dimana mereka memang bukan ustadz, tapi pola pikir mereka cerdas dan waras, tidak ikut-ikutan dengan faham-faham halu nyeleneh. Sehingga apa? Ketika mereka memberikan edukasi, mereka diteriaki Wahabi. Setelah berjalan waktu, mereka benar-benar ngaji kepada ustadz-ustadz yang dituduh Wahabi. Karena apa? Semua bermula dari mulut kalian. Ketika kalian mewahabi-wahabikan orang yang kalian tuduh bisa benar-benar ikut faham yang kalian tuduh-tuduhkan itu. Sedangkan faham yang kalian tuduh-tuduhkan sekarang menjadi pemegang ajaran di Mekah Madinah, 2 kota suci yang akan seterusnya dilindungi oleh Allah dari berbagai macam kekacauan pola pikir dan kekacauan lainnya. Bahkan kekacauan paling besar kelak ketika Dajjal muncul, 2 kota suci ini tidak akan terjamah dari Dajjal. Semoga kalian bisa berpikir, terkhusus mereka yang melakukan amal-amalan yang tidak ada tuntunannya itu, semoga mendapatkan hidayah. Dan kalian yang belum ikut-ikutan, jauhi.